Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kay melihat kalender duduk yang ada di meja ruang makan, tanggal yang dilingkari dengan pena warna hitam. Sebenarnya tanpa tanda lingkaran itu pun dia tidak akan pernah lupa hari apa itu, hari di mana caranya menjalani hidup berubah. Bayangan masa SMU seakan-akan menari di kepala. Kejadian hari itu. Keisha Andini, panggil saja aku Kay. Dengan wajah ceria, dia memperkenalkan diri. Wajahnya mungil selaras dengan tubuhnya. Pembawaan yang ceria membuatnya mudah bergaul. Guru-guru juga sangat menyukainya. Setiap sekolah, dia selalu membawa aneka roti dagangan keluarganya. Keluarga mereka memang membuat roti sebagai sumber penghasilan utama, masih dalam skala rumahan. Setiap 2 hari sekali produksi dan dihantarkan keliling kota. Setiap hari, Kay selalu membawa sekeranjang roti untuk dijual di sekolah. Pihak sekolah mengizinkan karena tahu latar belakang keluarga Kay. Gadis itu belajar dengan giat demi mimpi dan cita-citanya. Kay masih ingat sekali hari itu. Hari yang ingin ia lupakan, namun seperti terpahat mengikatnya kuat dalam memori. Hal yang ingin ia lupakan malah menjadi yang tak pernah hilang dari kenangan. Kak Mirza, ada Kak Mirza. Mereka bertiga tertawa bersama. Mirza, senior yang sekarang kelas 3, tinggi, tampan, kaya, dan baik hati, pria paling populer di sekolah. Setiap hari ada saja yang menyatakan cinta padanya. Lokernya selalu penuh dengan surat cinta, walaupun seisi sekolah tahu siapa kekasihnya, Amanda Hiller, siswa cantik yang debut sebagai model. Lihatlah dia, tampan sekali, meributkan orang yang bahkan mungkin tak mengenal mereka. Iya, aku sudah 3 kali menulis surat cinta padanya. Tidak tahu dibaca atau tidak olehnya. Apa? 3 kali? Benar-benar kamu ya? Kay mencubit pipi sahabatnya. Gadis di depannya ini memang berani sekali. Sudah tahu kita tidak bisa bersaing dengan Putri Hiller. Masih saja tidak tahu malu ya kita ini. Hihi. Kay dan kedua temannya tertawa, menertawakan diri mereka sendiri. Waktu itu menyukai seseorang masih begitu indah untuk dibicarakan. Obrolan-obrolan seputar cinta dan angan-angan terasa sangat mengasyikkan. Tentang mimpi, cita-cita, rencana kuliah, sampai janji masuk ke universitas yang sama, walaupun ketiganya punya pilihan jurusan yang berbeda. Kay, Siska, dan Mariana, 3 sahabat ini masih terus membicarakan pasangan fenomenal di sekolah, Mirza dan Amanda, di sela-sela impian tentang cinta mereka sendiri. Kay dipanggil Pak Hanafi ke kantornya. Seorang siswa muncul entah dari mana. Kenapa? Tidak tahu. Sudah ya, aku mau ke kantin. Iya, makasih ya. Siswa itu hanya mengangguk. Kay meninggalkan kedua temannya, menitipkan keranjang roti yang sudah tak berisi. Pak Hanafi adalah kepala sekolah di SMU ini. Belum pernah ia dipanggil secara khusus untuk menghadap. Itulah terakhir kalinya Kay ada di sekolah, bicara dan tertawa bersama teman-temannya. Karena hari itu ia kembali ke rumah dengan tubuh gemetar serta cucuran air mata. Tetangga dari kampung yang menjemputnya di sekolah mendekap tangan Kay dalam genggaman erat. Sesekali tangannya turun dari stang motor, menyentuh tangan gemetar, supaya tangan itu mendekap pinggangnya erat. Dia mendengar tangis dan tubuh gemetar gadis itu. Maaf Kay, seharusnya paman tidak memberitahumu di sekolah. Suara paman yang tertimpa angin semakin membuat dekapan tangan Kay erat dengan suara tangis yang mengeras. Ibu, ayah, ibu, ayah, ibu, ayah. Nafas Kay yang sesak tersengal di punggung paman.
Pakaian itu basah oleh air matanya. Berulang kali dia memanggil ibu dan ayah. Itulah yang ia ingat. Ia jatuh pingsan. Saat setelah sadar, Bibi memapah tubuhnya ke mobil. Samar dia melihat Basma di sampingnya. Tangan kecilnya menyentuh tangannya. Ia tak tahu lagi apa yang terjadi. Hidup di kampung halaman ibu dan ayah. Memulai semua dari awal. Sebulan lamanya air mata tak mengering. Ia pindah sekolah, memutus semua hal tentang masa lalu. Bibi yang hidup sendiri karena menjanda merawat mereka. Hiduplah Kay dan Basma yang tertatih, keluar dari penjara kenangan orang tua mereka. Menarik kalender ke depan wajahnya. Terjaga dari kenangan masa lalu, mengusap ujung air matanya. Tetesan air yang ia biarkan mengalir saat sendirian. Keranjang roti ayah yang tertinggal di sekolah sekarang di mana ya? Melihat angka di kalender lagi. Sebentar lagi ya hari peringatan kematian ayah dan ibu. Dia memberitahu dirinya sendiri. Kay duduk menelungkupkan wajah di meja. Ayah, ibu, kenapa perasaan sedih ini selalu muncul jika mendekati hari itu? Sketsa wajah ibu yang tertawa berlarian di pikiran Kay. Air mata menetes di pipinya lagi. Perlahan ia hapus sambil menghilangkan isak di ujung tenggorokannya. Mbak, Basma muncul dari dalam kamar. Tidur ya? Kepalanya muncul di balik pintu. Enggak, Bas, cuma lagi melamun. Kenapa? Air matanya sudah menghilang. Untung saja, pikir Kay. Namun tetap dia tidak menatap Basma. Melamun apa? Adiknya juga terlihat lelah. Seharian ini ia menyelesaikan pemotretan. Tapi dia pulang dengan riang karena mendapat wajan keren dari Rian. Memikirkan ibu dan ayah. Tersenyum mengikuti langkah Basma. Adiknya pergi ke dapur mengambil minum. Sebentar lagi peringatan kematian ibu sama ayah kan? Bibi Salsa juga sudah menelpon, tanya kita mau pulang gak? Bangun dari duduk, mau menyiapkan bekal. Karena lelah dia belum masak tadi, akhirnya dia hanya mengukus somai. Aku akan bawakan somai saja untuk Kak Bian. Bas, Mbak nggak masak ya? Iya, nanti aku buat sendiri kalau lapar. Kita pulang kan, Mbak? Mumpung aku libur juga. Basma meneruskan pembicaraan Kay yang terhenti tadi. Aku sudah menyelesaikan semua tanggung jawabku sama Rian. Duduk di sebelah Kay yang sedang menyusun somai dalam wadah. Kalau Mbak Kay mau mengajaknya, aku nggak keberatan. Apa? Kak Bian? Kenapa bawa-bawa nama Kak Bian? Berteriak reaksi otak saat mendengar nama Bian disebut. Tidak, aku yang sudah gila. Basma sama sekali tidak menyebut nama Kak Bian. Ingatan Kay menyala terang, menampilkan kejadian di gudang semalam. Aku nggak ngapa-ngapain, Bas. Mbak Kay kenapa lagi coba? Basma menatap curiga. Haha, aku mau mandi dan bersiap-siap ke minimarket. Melarikan diri dari sorot mata penuh tanda tanya di mata adiknya. Mengajak Bian ke makam ibu dan ayah, bagaimana Basma bisa berpikir sampai ke sana ya? Kay bahkan tidak pernah memikirkannya. Gadis itu melihat HP di laci. Sudah jam 8, tapi seseorang yang ditunggunya belum ada tanda kemunculannya. Kay beranjak dari meja kasir setelah pelanggannya pergi. Membuka pintu kaca, melihat gerbang Grandland yang tetap megah walaupun dilihat malam hari. Hari ini Kak Bian gak datang ya? Melihat langit yang semakin malam, gurat sedih muncul di wajahnya. Dia mendapat pesan selamat pagi, tapi setelahnya tak ada pesan lagi.
Kay beberapa kali mondar-mandir membuka pintu, melihat gerbang dari kejauhan. Tidak ada yang dia tunggu. Akhirnya dia duduk di belakang kasir lagi, meraih kotak bekal berisi somai. Padahal aku sudah membawakannya somai. Mungkin Kak Bian sibuk. Iya, pasti dia sibuk. Apa dia makan dengan baik ya? Mengusir pikiran macam-macam. Kay memasukkan kotak bekalnya lagi. Malam ini dia mau makan pecel lele saja. Kak Bian sudah makan malam. Jangan lupa makan ya. Kay juga sudah makan. Pesan terkirim. Sampai makanan yang ia beli di tenda depan minimarket habis pun, tak ada kemunculan laki-laki yang ditunggunya. Dia memasukkan HP, berjalan ke gudang, membawa daftar stok barang dan troli barang seperti biasa, melanjutkan pekerjaan. Sesekali masih menatap pintu kaca. Sementara itu, dari kejauhan ada hati yang terasa tersayat. Bian melihat jendela pesan di layar HP-nya yang menyala. Pesan Kay yang bisa ia baca tanpa terlihat. Dia sudah membaca pesannya. Dia bahkan tidak berani bertanya, aku datang atau tidak. Menatap dari kejauhan lagi. Tangannya terkepal, tidak berdaya. Kata-kata Anjas telah merubah segalanya. Dia yang tak mau peduli pada apapun, kini menahan langkahnya. Dia menahan diri untuk mendekat, untuk melihat senyum dan mendengar sapaan Kay. Makan malam sederhana yang selalu menjadi istimewa. Semua kebahagiaannya terdengar menjadi keegoisan jika ketakutan Anjas benar terjadi. Kay, kenapa semua hal tentangmu jadi istimewa? Hari ini, sekalipun hanya melihat dari kejauhan, gadis tak kenal lelah itu terlihat semakin mempesona. Bian mendesah beberapa kali sambil menarik rambutnya ke atas. Udara malam terasa hangat. Angin yang bertiup menjadikan udara segar.